Selamat pagi saudara sekalian kasih dalam Kristus. Selamat datang dalam ibadah Reform Evangelical Church of Indonesia di Sydney. Kita bersyukur karena pada pagi hari ini kita bisa berkumpul sekalipun secara virtual untuk memuji dan menyembah Dia Allah kita yang hidup. Saudara sekalian kasih dalam Kristus, bagaimanakah perasaan saudara pada pagi hari ini? Apakah ketika melihat segala situasi yang ada di sekitar saudara menjadi khawatir atau merasa sangat terjepit? Sungguh sangat menarik, karena di dalam 1 Samuel 30 dikatakan bahwa ketika Daud sangat terjepit, dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Dan biar kita bersama-sama menguatkan kepercayaan kita kepada Allah kita yang hidup. Dan kita nyanyikan lagu untuk memuji dan menyembah Dia yang sungguh adalah penyelamat kita. Of sin, fear of death now destroyed. Grace to life, praise on high. Jesus' name above all names. His acclaim will resound beyond the ages. Come join the song in earth and heaven. Voices raised in the chorus of the same. Come shout His name. Come live a sacrifice. His spirit within will endure. Holding on to this hope as an anchor for the soul, and our eyes fix on Jesus, the one who saves us. Come join the song in earth and heaven. Voices raised in the chorus of the same. Come shout His name. Come live a sacrifice of praise. Chorus of the same. Let us draw near the holiest place, our hearts full of faith, our lips full of praise. So let us draw near the holiest place, now pure through His blood, our sins wash away. Let us draw near the holiest place, our hearts full of faith, our lips full of praise. So let us draw near the holiest place, now pure through His blood, our sins wash away. Come join the song in earth and heaven. Voices raised in the chorus of the same. Come shout His name, come live a sacrifice of praise with the chorus of the same. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang hidup, kami bersyukur ya Tuhan, karena kami tahu Engkau adalah Allah kami yang tetap sama, dahulu, sekarang, dan selama-lamanya Tuhan. Kepadamu-lah kami menaruh pengharapan kami ya Tuhan. Dan kami ingat ya Tuhan bagaimana kami telah ditebus oleh darah Yesus yang tercurah di atas kayu salib ya Tuhan. Engkau melayakkan kami ya Tuhan. Dan di dalam Yesus kami mengerti dan melihat bagaimana Engkau mengasihi kami ya Tuhan. Oleh karena itu kami tidak gentar ya Tuhan. Sekalipun segala sesuatu dunia ini bisa berubah, kami tahu kasih-Mu tetap sama.
Dan kami akan berpegang sepenuhnya kepada apa yang telah Kau janjikan kepada kami ya Tuhan. Karena janji-Mu pasti dan adalah ya dan amin. Oleh karena itu ya Tuhan, mampukanlah kami ya Tuhan. Walaupun ada kekhawatiran atau keraguan dalam hati kami, tenangkanlah jiwa kami ya Tuhan. Biar Roh Kudus memampukan kami untuk menikmati Engkau ya Tuhan di dalam ibadah-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Berbicara kepada kami ya Tuhan. Kami bersyukur karena kami memiliki Engkau, Allah kami yang sungguh baik. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang agung, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, sekarang kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dari kitab Wahyu, pasalnya yang keempat. Saya akan membacakannya dari awal sampai dengan akhir. Demikian firman Tuhan. Kemudian daripada itu aku melihat, sesungguhnya sebuah pintu terbuka di surga, dan suara yang dahulu yang telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala. Katanya, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Segera aku dikuasai oleh Roh dan lihatlah sebuah tahta terdiri di sorga, dan di tahta itu duduk seorang. Dan dia yang duduk di tahta itu nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis, dan suatu pelangi melingkungi tahta itu gilang gemilang bagaikan zamrud rupanya. Dan sekeliling tahta itu ada 24 tahta, dan di tahta-tahta itu duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Dan dari tahta itu keluar kilat dan bunyi gurung yang menduru, dan 7 obor menyala-nyala di hadapan tahta itu. Itulah ketujuh roh Allah. Dan di hadapan tahta itu ada lautan kaca bagaikan kristal. Di tengah-tengah tahta itu dan di sekelilingnya ada 4 makhluk penuh dengan mata, di sebelah muka dan di sebelah belakang. Adapun makhluk yang pertama sama seperti singa, dan makhluk yang kedua sama seperti anak lembu, dan makhluk yang ketiga mempunyai muka seperti muka manusia, dan makhluk yang keempat sama seperti burung nasar yang sedang terbang. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6, sekelilingnya dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata. Dan dengan tidak berhenti-hentinya, mereka berseru siang dan malam, Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada, dan yang akan datang. Dan setiap makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian, dan hormat, dan ucapan syukur kepada Dia, yang duduk di atas tahta itu, dan yang hidup sampai selama-lamanya. Maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia, yang duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Saudara sekalian dikasih dalam Kristus, sungguh indah firman telah kita baca ini. Ya saudara sekalian kasih dalam Kristus, tidakkah kita ingat betapa Allah kita sungguh layak untuk kita puji? Dia adalah Raja di atas segala raja. Dialah yang telah menyelamatkan kita. Kasih-Nya begitu jelas kepada kita dalam Yesus Kristus. Dan kita dipanggil untuk memuji Dia dan menyembah Dia. Mari kita sama-sama bernyanyi dan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Death, by this we know love.
Mari jemaat sekalian kita tunduk kepala, kita berdoa sama-sama sebelum kita dengarkan firman Tuhan. Ya Tuhan, Bapa kami di sorga, kami ingin menyembah, memuji, dan membesarkan nama-Mu pada hari ini. Di mana saja kami sedang berbakti bersama-sama hari ini. Entah berbaring di rumah sakit, dalam keadaan sakit, ataupun Tuhan kami di rumah dalam keadaan yang tidak enak, oleh karena kami sedang mengalami penderitaan dan sakit. Di dalam kondisi apapun saat ini Tuhan, kami tidak bisa berkumpul sama-sama, tetapi kami rindu, kami boleh berbakti dengan indah, bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Dan pertemuan itu Tuhan memberikan kekuatan, kekayaan, kelimpahan sukacita, kami mengerti siapakah Tuhan yang kami sembah. Terima kasih Tuhan, berkati kami pada pagi hari ini. Kami berdoa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus penebus, juru selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat sekalian, kita akan merenungkan topik worship. Have you encountered God? Ibadah. Adakah Anda berjumpa dengan Tuhan? Satu topik yang relevan saat ini. Bukankah pada waktu tahun kemarin ketika lockdown yang panjang kita alami di Sydney, 100 hari lamanya selesai. Itu adalah momen di mana ada rasa takut, tetapi ada kerinduan untuk kita boleh berbakti. Maka beribadah adalah satu kerinduan, kita bisa datang berkumpul ke rumah Tuhan, berbakti lagi bersama-sama. Dan sukacita itu, saudara sekalian, berakhir selesai sampai tanggal 25 Desember. Kita masih sempat boleh merayakan Natal bersama-sama di dalam sukacita yang penuh adanya. Dan hanya di dalam waktu 1 minggu ini, situasi berubah drastis. Saat ini kita berbakti, beribadah di rumah kita masing-masing, di dalam keadaan kita kembali lagi seperti masa pada waktu lockdown. Kita mungkin bertanya, bagaimana kita bisa menikmati Tuhan pada waktu kita berbakti, hanya duduk di sofa, lalu kemudian kita klik televisi, berpindah channel. Bagaimana kita memahami makna daripada ibadah? Ada orang takut dan khawatir dengan cara seperti ini. Perubahan ibadah seperti ini, maka esensi dari ibadah menjadi berubah dalam hidup kita. Namun, biarlah pagi hari ini kita boleh belajar sama-sama. Bukan soal cara, kondisi, dan keadaan, tetapi bagaimana hati seorang yang menyembah dan perjumpaan dengan Tuhan. Disitulah kita mengerti arti kita datang beribadah kepada Tuhan. Saudara, tidak ada bagian yang sangat relevan kalau kita mau melihat bagaimana seseorang berjumpa dengan Tuhan pada waktu dia datang pergi ke rumah Tuhan, sedang berbakti, dan di tengah kerutinannya, di situ Allah berjumpa dengan dia. Kita akan lihat Yesaya pasal yang ke-6, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-9. Kita akan baca sama-sama firman Tuhan ini. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya. Masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka. 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka. Dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru kepada seorang yang lain. Katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu. Dan rumah itu pun penuh dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa. Sebab aku ini seorang yang najis bibir. Dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun, mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Yang menyentuhkan kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu. Maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapa yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Kemudian firman-Nya, pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh, tetapi mengerti jangan.
lihatlah sungguh-sungguh, tetapi menanggapi jangan. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Saudara sekalian, kita akan melihat dua background terlebih dahulu sebelum Nabi Yesaya datang ke rumah Tuhan, sedang ingin beribadah dan berbakti kepada Tuhan. Yang pertama, saudara sekalian, adalah konteks dan keadaan ibadah pada waktu itu. Dicatat di dalam Yesaya pasal 1 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya kepada bangsa Israel. Ibadah waktu itu sangat profesional. Ibadah pada waktu itu megah. Ibadah pada waktu itu di rumah Tuhan dengan keadaan rumah ibadah yang gemerlap dengan situasi yang luar biasa. Tetapi saudara sekalian, di tengah kemegahan, di tengah kekayaan, kelimpahan, dan orang merasa ibadah itu sungguh profesional dan dilakukannya dengan indah dan apik. Tetapi saudara sekalian, ibadah itu orang tidak berjumpa dengan Tuhan. Maka Tuhan berkata, apa gunanya semua persembahan korban bakaranmu dari kambing, binatang, domba yang tambun yang banyak-banyak itu? Aku sudah jemu dengan cara ibadah seperti itu. Sesuatu yang aku tidak suka. Atau kalau kita mau terjemahkan, enough is enough. Demikian kata Tuhan kepada cara ibadah zaman itu. Yang kedua, saudara sekalian, Yesaya pasal 6 ayat 1 memberikan kepada kita sebuah konteks, yaitu Yesaya sedang datang berbakti. Dan itu bukan satu kali dan bukan itu pertama kali. Dia seorang nabi, dia seorang imam, keturunan imam. Dia rutin berbakti. Nah, hari itu dicatat konteksnya adalah penuh dengan persoalan permasalahan. Di dalam masa duka cita, seorang raja yang besar, yang sukses, yang bernama Uzia meninggal saat itu. Entah apa yang menjadi perasaan daripada Nabi Yesaya. Ada masa kritis, ada masa sedih, itu adalah persoalan yang berat, hari kedukaan, dia datang dengan tertunduk kepala. Seolah-olah semua permasalahan hidupnya begitu berat. Adakah orang-orang seperti ini bisa menikmati ibadah dengan indah dan nyaman dan merasakan Tuhan itu begitu dekat dengan hidupnya ketika permasalahan bertubi-tubi dihadapi di dalam hidupnya? Saudara, dengan dua konteks ini kita boleh tarik dalam hidup kita, bukan? Pada waktu keadaan dan situasi ibadah kita, mungkin kita berpikir pelayanan ibadah itu harus sesuatu yang profesional. Kita tidak lagi bisa menikmati ibadah dengan cara yang ekstravaganza, dengan apik, direncanakan dengan baik. Tetapi apakah dengan keadaan seperti itu kita bisa menyamakan kita dengan sungguh-sungguh telah berbakti kepada Tuhan, beribadah kepadanya? Lalu yang kedua, saudara, di tengah situasi yang tidak menentu kita memasuki tahun yang baru ini, sangat penting kita fokus awalnya memahami makna ibadah berjumpa dengan Tuhan, supaya kita bisa kuat boleh menghadapi persoalan demi persoalan, permasalahan demi permasalahan, hal-hal yang tidak pasti yang sedang terjadi di depan kita saat ini. Sama seperti Yesaya. Dan justru di tengah keadaan seperti itu, Tuhan berjumpa dengan dia. Dan saya harap dengan tema hari ini, dengan membahas Yesaya pasal 6, di rumah kita, mungkin kita tidak merasa sedang berbakti memuliakan Tuhan, sebab kita melihat televisi. Kita bisa matikan, kita bisa switch, kita bisa pindah. Dalam keadaan mungkin kita merasa bahwa kita sedang duduk biasa saja. Namun saudara sekalian, bukan soal cara, bukan soal keadaan dan kondisi, tapi mari kita sedang melihat melihat hati kita, persoalan hidup kita sedang datang berjumpa dengan Tuhan dalam ibadah ini. Hari ini saya mengajak saudara yang sedang melihat bersama-sama akan YouTube ini. Kita sedang tidak menonton, kita sedang berbakti kepada Tuhan. Dan doa saya secara pribadi, kita bisa melihat Tuhan, kita bisa melihat kemuliaannya, dan disitulah kita berjumpa dengan Tuhan pada pagi hari ini. Di situ kita mengerti
makna ibadah. Yesaya pasal 6 bukan saja pengalaman ibadah daripada Nabi Yesaya berjumpa dengan Tuhan, tapi saya percaya menjadi satu prinsip yang penting. Apa artinya kita memahami sedang beribadah kepada Tuhan? Esensi ibadah itu muncul di dalam Yesaya pasal yang ke-6 ini. Dan biar kita belajar sama-sama. Paling tidak sekalian ada 5 poin penting yang kita perhatikan muncul di dalam esensi ibadah Yesaya pasal yang ke-6 ini. Yang pertama, saudara, sebuah kesadaran mengenai kemuliaan Allah. A sense of the glory of God. Saudara, gedung bait Allah itu sendiri sudah agung, mulia, dan megah. Suasana ibadah, doa yang begitu indah disampaikan. Jubah daripada imam besar yang begitu megah. Semua kondisi dan keadaan itu dilihat oleh banyak orang yang datang berbakti sebagai rakyat biasa. Biasa sebagai satu keadaan yang indah dari ibadah. Tetapi bukan itu mengenai ibadah. Ibadah bukan dilihat oleh mata kita. Tetapi bagaimana mata rohani kita melihat di balik dari semua tata cara, doa, sesuatu yang rutin kita lakukan. Kita berjumpa dengan Tuhan. Perjumpaan yang pertama adalah kemuliaan Allah. Seorang raja yang mulia telah mati. Hari ini Tuhan memperlihatkan kepada Yesaya seorang raja yang agung dan mulia, raja di atas segala raja. Aku melihat sebuah tahta yang menjulang tinggi dan jubahnya sampai ke bumi, ke bait Allah. Itu yang dilihat oleh Nabi Yesaya pada waktu dia datang berbakti, beribadah kepada Tuhan. Saudara, pada waktu kita datang berbakti, melayani Tuhan dalam setiap ibadah minggu, mungkin pertanyaan saya adalah, apa yang kita pikirkan atau apa yang kita katakan sebelum dan sesudah ibadah minggu? Kalau kita yang melayani Tuhan, seringkali yang kita pikirkan sebelum mempersiapkan ibadah minggu adalah bagaimana kita mempersiapkan persiapan dengan baik. Semua yang melayani akan mempersiapkan dengan baik. Tim musik, sound system, mereka yang menjadi guru sekolah minggu, kita yang menjadi hamba Tuhan, kita melakukan preparation, persiapan yang baik. Lalu saudara sekalian, pada waktu kita melakukan ibadah yang terfokus dalam pikiran kita, bagaimana kita mempresentasikannya dengan baik. Tetapi kepada jemaat yang hadir, ibadah, datang ke gereja, apa yang ada dalam pikiran kita, apa yang akan kita katakan sebelum dan sesudah ibadah. Mungkin kita datang dengan satu kebutuhan, needs. Saya mau dipenuhi. Apa yang menjadi kebutuhan saya dapatkan di dalam ibadah itu. Dan setelah kita selesai ibadah, maka kita mungkin berpikir dan bereaksi seperti ini. Ibadah ini menyenangkan bagi saya. I enjoy, I like it. Bagi yang melayani, kita akan berkata, kita akan tanya, apakah pelayanan saya ini baik? Orang terima dengan baik tidak? Bagaimana pendapat orang? Sebagai hamba Tuhan, seringkali juga keluar dari mulut saya puas dengan khotbah saya hari ini. Wow, khotbah saya cukup baik hari ini. Dan saya senang sekali, saya berbahagia. Lalu, apakah kita juga senang jikalau kita merasa banyak orang, tanda petik, diberkati oleh khotbah kita, oleh karena dia melihat akan khotbah kita berulang-ulang. Saudara sekalian, mari pada hari ini, adakah kita berpikir sebelum datang ibadah, sesudah datang dalam ibadah, kita betul-betul sampai ke rumah Tuhan, kita puas bertemu dengan Tuhan, dan kita memikirkan mengenai apakah Tuhan kita itu kita muliakan di dalam ibadah kita. Apakah kita bertemu dan mengerti dan melihat dan menikmati kemuliaan Allah Tuhan di balik dari semua persiapan yang baik, di balik daripada satu presentasi khotbah yang telah diberikan, di balik dari doa, di balik dari pertemuan yang begitu hangat di dalam ibadah, kita mengerti kita sedang berjumpa dengan Allah yang agung dan mulia adanya. Saudara, ibadah yang sejati tidak akan pernah menjadi ibadah yang sejati
jikalau tidak berangkat dengan prinsip ibadah ini hanya untuk kemuliaan dan memuliakan Tuhan, dan hanya Dia yang patut dipuji dan disembah. Bukan soal berapa baiknya, berapa profesionalnya, berapa indahnya setiap preparation kita. Bukan berarti itu tidak penting. Banyaknya persembahan korban binatang yang diberikan di dalam bait Allah pada waktu itu. Tuhan mengatakan enough is enough. Sebab persoalannya bukan soal kemuliaan manusia, bukan soal hormat dari manusia, tetapi kita bicara soal kita datang berbakti. Kita sedang memuji dan memuliakan Tuhan Allah kita. Sudahkah saudara berjumpa? Setiap kali kita mendengarkan firman Tuhan, kita mempunyai mata yang melihat Allah kita itu besar, agung, mulia, yang menjulang tinggi. Dan kemuliaannya itu memenuhi seluruh muka bumi ini. Setiap kali kita keluar melihat alam semesta sekitar kita, walaupun tidak di dalam konteks sedang berdoa dan berbakti, a sense of God's glory itu memenuhi hati dan pikiran kita. Apapun yang kita sedang alami saat ini, saudara sekalian, kita tidak boleh melepaskan. Tuhan, biar Engkau yang aku muliakan dan tinggikan di dalam hidupku. Yang kedua, saudara, sebuah kesadaran mengenai kedaulatan Allah. A sense of God's sovereignty. Ini adalah poin yang kedua. Aku melihat sebuah tahta, dan Dia yang duduk di atas tahta itu, jubahnya menjulang tinggi sampai ke bawah. Hari ini, Yesaya datang di dalam bait Allah berbakti. Tahta kerajaan sedang kosong. Oleh sebab seorang raja yang mulia di mata manusia telah meninggal saat itu. Siapakah Raja Uzia? Mari kita coba memahami. Yesaya hanya dicatatkan pada tahun matinya Raja Uzia, hari itu dia mati. Yesaya datang ke bait Allah. Tidak disebutkan bagaimana kondisi hati, apa yang sedang ada dalam pikiran, bagaimana perasaan daripada Yesaya. Dia sedih, dia kecewa, dia give up, dia merasa ada masa depan yang suram, dia menangiskah atau apa. Kita akan lebih bisa mengerti dan memahami. Mari sama-sama saudara sekalian, kita coba melihat di dalam 2 Tawarik pasalnya yang ke-26. Mari kita buka sama-sama. Dari ayat yang ke-15 saya akan bacakan. Ia membuat juga di Yerusalem alat-alat perang, ciptaan seorang ahli yang dapat menembak anak panah dan batu besar untuk ditempatkan di atas menara-menara dan penjuru-penjuru. Nama raja itu termasyhur sampai ke negeri yang jauh, karena ia ditolong dengan ajaib sehingga menjadi kuat. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Allah, bait Tuhan, untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Tetapi Imam Asaria mengikutinya dari belakang bersama-sama 80 imam Tuhan, orang-orang yang tegas. Mereka berdiri di depan Raja Uzia dan berkata kepadanya, "Hai Uzia, engkau tidak berhak membakar ukupan kepada Tuhan. Hanyalah imam-imam keturunan Harun yang telah dikuduskan yang berhak membakar ukupan. Keluarlah dari tempat kudus ini. Karena engkau telah berubah setia, engkau tidak akan memperoleh kehormatan dari Tuhan Allah karena hal itu." Tetapi Uzia dengan bokor ukupan di tangannya untuk dibakar menjadi marah. Sementara amarahnya meluap terhadap para imam. Timbullah penyakit kusta pada dahinya di hadapan para imam di rumah Tuhan, dekat mezbah pembakaran ukupan. Imam kepala Asaria dan semua imam lainnya memandang kepadanya, dan sesungguhnya ia sakit kusta pada dahinya. Cepat-cepat mereka mengusirnya dari sana, dan ia sendiri tergesa-gesa keluar, karena Tuhan telah menimpakan tulah kepadanya. Raja Uzia sakit kusta sampai kepada hari matinya. Dan sebagai orang yang sakit kusta, ia tinggal dalam sebuah rumah yang pengasingan, karena ia dikucilkan dari rumah Tuhan. Dan Yotam anaknya mengepalai istana raja dan menjalankan pemerintahan atas rakyat negeri itu.
Dengan konteks ini, saudara, raja yang besar, raja yang hebat, raja yang telah ditolong dengan luar biasa oleh Tuhan, tetapi kemudian mengambil keputusan yang salah dengan hati yang tinggi, merasa dia adalah raja, dia bisa melakukan segala sesuatu seenak hati dia, dan dia mau mengambil alih pekerjaan daripada imam besar. Dan dalam momen seperti itulah Tuhan kemudian menghukum Uzia. Dia kena kusta, dan itu adalah momen di mana dia tidak lagi bisa menjadi raja dan duduk di atas tahta. Dia tinggal di dalam pengasingan, anaknya menjadi raja menggantikan dia. Sampai dia meninggal, dia kena sakit kusta. Itulah Raja Uzia. Entah apa yang menjadi pemikiran dari dalam hati Nabi Yesaya. Ada perasaan sedih, ini momen krisis, seorang raja yang baik meninggal, atau ada rasa give up bagaimana ke depannya, situasi yang tidak menentu, seorang raja mati, dan siapakah yang bisa menggantikannya, apa yang akan terjadi, masa depan yang tidak dimengerti, siapakah in control di dalam hidup ini. Di dalam situasi seperti itu, saya percaya saudara sekalian, memasuki tahun yang baru ini, kita juga berpikir seperti itu, bukan, di dalam hidup kita. Dalam pelayanan kita, dalam kehidupan bergereja kita, dalam situasi kondisi yang ada di depan, entah apa yang akan terjadi. Dan pada momen seperti itu, kita bisa datang berbakti, beribadah kepada Tuhan dengan hati yang kecewa, permasalahan begitu berat, kita mungkin give up, tidak ada lagi gairah memasuki tahun yang baru ini, seharusnya dengan optimisme, dan kita kehilangan pegangan di dalam hal itu. Sehingga saudara sekalian, mungkin kita give up, mungkin kita berbakti, kita mendengarkan firman Tuhan dari channel ke channel di dalam setiap minggu, tetapi saudara sekalian, kita tidak berjumpa dengan Tuhan. Ibadah itu tidak membuat kita mengerti siapakah Allah yang berdaulat di dalam hidup kita. Semakin kita berbakti, mendengarkan firman Tuhan, hati kita mungkin semakin gelisah, makin takut, dan makin khawatir. Kita tidak lagi memandang Allah yang berdaulat itu dalam hidup kita. Saudara, apapun kita, bagaimana keadaan dan kondisi hidup kita, kita harus mengerti dan mengetahui Dia adalah Allah yang berdaulat, bekerja di dalam pekerjaan yang indah dan agung yang kita tidak pahami dan mengerti. Kita patut bersungkur di depan Dia. Dan biar ibadah ini mengingatkan kepada kita, kita tidak bergantung kepada pemerintah, kita tidak bergantung kepada orang, kita tidak bergantung kepada satu tokoh dan pemimpin, kita tidak bergantung kepada uang kita. Kita sedang bergantung dan bersandar kepada Allah yang berdaulat. Itu arti kita sedang berbakti dan beribadah. Ibadah membuat kita semakin membuat hati kita sadar dan mempunyai perasaan komitmen yang dalam, understanding yang tinggi. God, you are sovereign. Disitulah Yesaya diperlihatkan oleh Tuhan. Minggu demi minggu dia datang berbakti. Ibadah itu tidak mendatangkan perubahan yang besar. Momen seperti ini membuat dia mengerti apa itu ibadah yang sejati, yang sungguh daripada Tuhan. Sudahkah Anda bertemu dengan Tuhan seperti ini? Yang ketiga, saudara sekalian, ini adalah sebuah kesadaran akan kekudusan Allah. A sense of God's holiness menjadi perjumpaan di dalam ibadah Yesaya kepada Tuhan di dalam bait Allah hari itu. Dia mendengarkan serafim berseru, "Kudus, kudus, kuduslah Allah." Saudara, ada dua hal yang penting di dalam Yesaya pasal 6 ini, dan hanya ada di dalam Yesaya pasal 6, dan itu mempunyai makna yang penting bagi kita. Yang pertama adalah inilah tempat nama malaikat serafim itu muncul, dan hanya di sini muncul. Dilukiskan, diperlihatkan kepada kita, malaikat itu mempunyai 6 sayap. 2 sayap menutup matanya. Malaikat yang suci dan kudus itu, yang tidak berdosa itu, tetap adalah malaikat yang tidak sanggup bisa melihat, mengalami, dan mengerti kualitas daripada kesucian Allah. Itu sebab matanya ditutup. Kakinya ditutup, saudara sekalian, sebagai satu penghormatannya kepada Allah yang luar biasa. Serafim hanya di sini muncul. Yang kedua adalah, ini adalah tempat di mana kata kudus, kudus, kudus
3 kali diulang dan hanya ada di sini. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ini bukan pengulangan, tetapi ini adalah sebuah penegasan. Yang kita tahu, kita akan melihat di dalam penulisan Ibrani, pada waktu diulang 2 kali, itu memberitahukan kepada kita sebuah pengulangan, seperti teguran peringatan Tuhan kepada Adam. Engkau akan sungguh-sungguh mati. Itu adalah pengulangan kata mati 2 kali di situ. Sebagai satu penegasan. Demikian juga pada waktu Yesus berbicara kepada orang banyak. Kata truly, truly. Sesungguhnya, sesungguhnya. Benar, bukan saja benar sekali. Benar itu diulang. Dan repetisi ini berarti sebuah penegasan. Sungguh-sungguh dia tidak berdusta. Kalimat firman-Nya adalah kebenaran, dan kebenaran itu pasti akan terjadi, dan tidak ada seorang pun yang bisa melawan kebenaran. Pada waktu kudus, kudus, kuduslah Allah, maka ini adalah sebuah penegasan yang dalam sekali untuk mengingatkan kepada kita, Allah itu berbeda. Dia tidak sama dengan kita. Pemikiran kita itu harus betul-betul kita buang jauh-jauh untuk menjelaskan mengenai Allah. Seringkali kudus baiknya kita itu kita pakai lalu menjadi satu standar. Akhirnya kita tidak mempunyai kekaguman dan rasa hormat dan kesadaran bahwa kesuciannya, kebenarannya, kasihnya adalah kasih dari Allah yang tidak bisa dibandingkan dengan makhluk hidup yang lain apapun. Nah, itu sebuah penegasan yang mengingatkan kepada kita. Hanya Dia yang patut kita sembah, kita puji dan muliakan. Hanya Dia satu-satunya sandaran kita, dan kita tidak boleh menggantikan Tuhan kita yang suci, yang kudus, yang luar biasa ini. Saudara sekalian, pada waktu kita sadar dan kita tahu ibadah itu berarti sedang bersembah sujud kepada satu objek yang tidak bisa dibandingkan, tidak ada saingannya, tidak ada taranya di atas muka bumi ini. Dialah satu-satunya subjek yang patut engkau dan saya sembah dan puji dalam hidup ini. Jangan lagi menjadi orang yang khawatir, takut, dan mencari pertolongan kepada berhala dan ilah-ilah lain, ataupun kepada diri kita sendiri. Saudara sekalian, itulah momen perjumpaan Nabi Yesaya kepada Allah yang kudus seperti ini. Yang keempat, saudara sekalian, sebuah kesadaran akan dosa yang begitu dalam dan kasih pengampunan Allah yang begitu tinggi. A sense of guilt and sin yang dalam. Yang forgiveness dari Allah yang luar biasa. Itulah arti ibadah yang dialami oleh Nabi Yesaya di dalam perjumpaan dengan Allah. Ya, dalam Yesaya pasal yang ke-6. Setelah dia mendengarkan malaikat yang berseru, bumi yang bergetar akan kuasa kesucian Allah, maka Yesaya kemudian berespon dengan kalimat ini, celakalah aku najis bibir, aku binasa. Oh saudara sekalian, ada 2 hal yang penting pada waktu kita mengerti perkataan daripada Nabi Yesaya ini. Yang pertama adalah kata najis. Najis. Dan kata ini adalah kata yang harus diucapkan oleh orang yang sedang sakit kusta. Sambil berlari, mereka harus menjauhkan diri dan berkata, aku najis, najis. Dan Raja Uzia yang begitu jaya dan perkasa, akhir hidupnya ditimpa dengan kemalangan karena hidup yang ingin melawan dengan Tuhan. Sekujur tubuhnya menjadi najis. Momen saat itu, Yesaya mungkin berpikir menyampaikan akan hukuman Allah, kenajisan daripada Uzia itu adalah akibat daripada hukuman Tuhan. Kita gampang mungkin menuding dan melihat kesalahan orang lain. Tapi pada momen itu, Yesaya melihat najis itu ada di dalam diri dia. Uzia najis tubuhnya.
Yesaya sekarang berkata, aku najis di dalam ucapan dan bibirku. Sebagai seorang nabi, maka bibir itulah yang menjadi penting, yang menjadi utama. Hampir boleh kita bilang 90% yang dia kerjakan itulah dengan bibirnya. Sekarang 90% daripada seluruh yang dia katakan yang kerjakan, itu semua adalah penuh dengan dosa dan cacat celah. Bagaimana kita bisa berdiri dan mempertanggungjawabkan hidup kita di hadapan Tuhan? Saudara sekalian, dia seorang nabi dan semua yang dia katakan di situ penuh dengan kenajisan, kekotoran. Oh, itulah arti dia berjumpa dengan Tuhan. Yang kedua, saudara sekalian, adalah kata celaka. Celakalah aku. Pasal ke-6, kita akan bisa lihat dengan konteks yang penting di pasal yang ke-5. Ketika firman Tuhan disampaikan dan Nabi Yesaya berdiri sebagai seorang nabi yang memberikan teguran, memberikan ajaran firman Tuhan. Dan di dalam pasal ke-5 kita akan melihat ada 6 kali kata celaka itu muncul. Kita akan coba lihat di dalam pasal yang ke-5 ayatnya yang ke-8. Itu celaka yang pertama. Celakalah mereka yang menyerobot rumah demi rumah, mengambil ladang orang demi ladang, yang tidak ada puas-puasnya keserakan manusia. Celaka yang kedua di ayat yang ke-11. Celakalah mereka yang bangun pagi-pagi dan mencari minuman keras. Mengenai hidup orang yang tidak ada kontrol diri, penuh dengan nafsu. Celaka yang ketiga, saudara sekalian, di ayat yang ke-18. Celakalah mereka yang memancing kesalahan dengan tali kedustaan dan dosa seperti dengan tali gerobak. Bicara mengenai orang yang melakukan kesalahan demi kesalahan. Kesalahan yang satu ditutup dengan kesalahan yang lain. Ayat yang ke-20, celaka yang ketiga, celakalah mereka yang menyebut kejahatan itu baik dan kebaikan itu jahat. Celaka bagi mereka yang memutarbalikkan keadilan. Celaka yang kelima, ayat yang ke-21, celakalah mereka yang memandang dirinya bijaksana, yang menganggap dirinya pintar. Celaka bagi seseorang yang menjadikan diri sebagai tolok ukur, sebagai Allah bagi dirinya sendiri. Celaka yang keenam itu di ayat 22. Celakalah mereka yang menjadi jago minum dan juara dalam mencampurkan minuman keras, yang membenarkan orang fasik karena suap dan yang memungkiri hak orang benar. Orang yang sudah buta dan tidak lagi bisa mempunyai akal sehat melakukan decision yang benar. Celakalah mereka. Saudara sekalian, 6 celaka ini muncul. Celaka dari Yesaya sebagai seorang nabi yang memberikan teguran, firman, melihat kesalahan, dosa dalam diri orang yang lain. Sampai pada pasal yang ke-6, ketika dia berjumpa dengan Allah di dalam ibadah itu. Itulah momen celaka itu bukan lagi mereka. Itu celakalah aku. Momen di mana dia melihat bahwa dia tidaklah lebih suci daripada orang lain. Itulah momen dia bisa melihat dosanya sendiri. Ibadah yang sejati pada waktu kita berjumpa dengan Tuhan akan menjadi satu ibadah perjumpaan dengan Allah yang kudus. Menyadarkan kita akan kekurangan, kelemahan dan dosa kita yang paling dalam adanya. Ya, saya tidak bicara mengenai apa yang dia buat, apa yang tangannya, apa yang matanya, apa yang kakinya, apa yang semua yang dilakukan. Dia berbicara mengenai apa yang mulutnya katakan. Bukankah, saudara sekalian, kita harus dengan rendah hati berkata Tuhan. Pada waktu kita bicara mengenai mulut kita, semakin banyak kita mengeluarkan kata-kata, semakin seharusnya kita menyadari, bukan kita semakin bijak, semakin banyak hal yang patut kita koreksi dari apa yang kita katakan. Kita penuh dengan dosa dan kelemahan. Oh, puji Tuhan. Hari ini, dalam ibadah kita sama-sama, perjumpaan Allah dengan engkau dan saya adalah sebuah perjumpaan yang membuat kita menyadari dosa dan kesalahan kita yang paling dalam. Dan itu adalah satu devastated moment. Karena kita tahu tidak ada yang bisa dan sanggup yang kita kerjakan dan lakukan menjadi berkenan di mata Dia. Kita hanya bisa desperately berkata kepada Tuhan, Tuhan,
Siapa yang bisa tolong aku pada waktu aku melihat engkau betapa najis dan kotornya aku. Itulah momen sedih, desperate daripada Yesaya tersungkur, tapi sekaligus itulah momen pada waktu seseorang menyadari keberdosaannya, tetapi terjadi satu hal yang paradoks, karena dia bisa melihat pengampunan Allah yang beyond understanding. Di luar dari pemikiran kita yang kita tidak bisa mengerti. Pada waktu kita berjumpa dengan Allah, kita akan selalu berkata, Tuhan, siapakah aku yang penuh dengan dosa ini? Tuhan, ampuni, aku tidak lebih baik dari orang itu. Nah, itu adalah momen perjumpaan dengan pengampunan Allah yang luar biasa. Setelah Yesaya berkata, najis bibirku, celakalah aku binasa. Maka scene selanjutnya disebutkan. Ada malaikat datang dan mengambil capit bara dari atap pembara di hadapan Allah. Oh, ini adalah sebuah simbol yang penting sekali. Di hadapan Allah ada sebuah mezbah ukupan, sebuah pembakaran, dan itu berarti ada pembakaran daripada pengampunan dosa di situ. Ada sesuatu yang dikerjakan di hadapan Allah, satu korban yang diberikan. Melalui korban itulah baru terjadi kemungkinan penebusan dan pengampunan dosa. Nanti kemudian kita akan melihat semakin jelas mezbah ukupan itu adalah menjadi satu petanda mengenai diri Kristus yang menjadi korban menebus dosa-dosa kita. Hanya melalui Dia kita mendapatkan pengampunan dosa. Saudara, ada bara berarti sudah sedang akan selesai satu pembakaran, korban bakaran di situ. Mari kita bayangkan. Itu bara api yang besar. Tapi bagian ini mungkin kita sedikit miss apa yang dikatakan oleh bagian firman Tuhan ini. Kita coba buka sekali Yesaya pasal yang ke-6 ini. Bagian mengenai malaikat membawa bara api itu. Dikatakan di situ adalah bara itu dipegang oleh tangan malaikat serafim dari jepit yang diambil di bara itu. Saudara, kita bayangkan dengan menggunakan jepit berarti kita tahu tangan kita tidak sanggup bisa memegang bara itu karena terlalu panas. Itu sebab perlu pakai jepit. Tetapi kemudian kita menemukan sebuah scene yang dicatat yang mungkin kita miss. Bara itu ditaruh di tangan oleh serafim itu. Bara yang panas dengan jepit sekarang berada di tangan daripada serafim. Sebelum sampai ke mulut daripada Yesaya. Saudara coba bayangkan ketika saudara duduk, lalu kalau orang mengatakan, saya ambil bara ini dan bara ini akan menyembuhkan engkau, lalu bara yang api akan ditaruh dengan jepit di atas mulut saudara, saudara pasti akan menolak. Saudara tahu, impossible bukan? Itu bukan menyembuhkan, itu mencelakakan kita. Inilah satu scene yang benih. Sebuah bara yang panas itu akan membakar habis. Tapi sekaligus bara itu membakar habis, bukan menghancurkan. Karena bara itu menyembuhkan. Dan dipegang di atas tangan daripada malaikat serafim itu. Memberikan satu konfidensi. Yesaya boleh membuka mulut, berani dan berkata, bara itu bukanlah bara yang menghancurkan. Tapi bara itu yang aku perlukan untuk menyembuhkan aku. Karena di atas tangan malaikat itu, dia bisa tahu bara itu tidak menyakitkan dia. Oh, puji Tuhan, saudara sekalian. Ibadah yang sejati hari ini pada waktu engkau mendengar firman Allah. Biarlah firman itu menjadi firman yang membuat kita bertemu dengan Allah. Dan membuat kita tunduk dan berkata, Tuhan, aku mengerti diriku. Aku tahu siapa aku. Aku adalah seorang najis bibir. Di tengah kesedihan, putus asa kita merasa kita adalah orang yang berdosa. Kita boleh menemukan justru pengampunan Allah lebih agung, lebih indah. Dan dia berikan kepada kita pada hari ini. Haleluya, puji Tuhan. Saudara sekalian, pengampunan Allah tidak bisa kita dapatkan dari apa yang kita kerjakan, melainkan dari apa yang Allah akan kerjakan dan lakukan kepada kita. Dan pengampunan itu, pengampunan yang membersihkan kita seperti bara api, tapi sekaligus dia menyucikan dan memurnikan hidup engkau dan saya. Datang hari ini, jangan pernah kita keraskan hati ketika kita berjumpa dengan Dia. Dan justru Allah menginginkan kita melihat hati kita dan dosa kita. Dan kita katakan, Tuhan, besar, jahat,
keji dan dalamnya dosaku, najis aku. Come, datang kepadanya. Karena dia akan memberikan pengampunan dan penebusan yang besar, lebih dalam di dalam hidup engkau dan saya. Telah dia kerjakan dan lakukan di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, Juru Selamat kita. Yang kelima, sebuah kesadaran mendengar panggilan Allah dan meresponi misi daripada Tuhan. A sense of hearing God's calling. And we say, God, I will do the mission of God di dalam hidupku. Bagian yang terakhir sangat menarik. Sebab dikatakan tidak bagaimana Allah kemudian berkata secara spesifik kepada Yesaya. Tapi lebih seperti Allah sedang secara general berkhotbah dengan berkata, lalu siapakah yang akan pergi untuk kami? Oh, itu kalimat yang dimunculkan di sini. Seperti sebuah panggilan umum. Tetapi saudara sekalian, ada banyak orang yang hadir berbakti secara rutin sedang berdoa saat itu di bait Allah. Perjumpaan ibadah yang biasa itu, Yesaya dengan Tuhan, menjadi sebuah perjumpaan dia bisa bertemu dengan Allah yang sejati itu. Saudara, dan senantiasa di dalam ibadah seperti ini, tidak akan pernah menjadi ibadah yang pasif, tidak akan pernah menjadi ibadah yang diam, tidak akan pernah menjadi satu ibadah yang tidak membakar dan memberikan api dan dorongan, dan tidak pernah menjadi ibadah yang tidak membuat kita berespon kepadanya. Pagi hari ini, saudara, yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kau telah mendengarkan firman Tuhan ini, pertanyaannya, setiap kali kita mendengarkan firman Allah ini sedang berbicara kepada kita. Adakah kita mendengarkannya? Dan adakah kita meresponi setiap panggilan Allah? Pada waktu Yesaya mendengarkan, dia berkata, Tuhan, ini aku, utuslah aku. Walaupun nantinya pengutusan dan pelayanan daripada Nabi Yesaya justru adalah pelayanan yang bersifat mengangkat dan mencabit dari akar-akar yang lain dan menanam sebuah benih. Dan benih itu adalah benih hanya untuk bagi generasi yang akan datang. Sesuatu panggilan misi yang tidak sekaligus membuat pekerjaannya menjadi lebih berhasil, dan dia seolah-olah mengerjakan sesuatu hal yang fruitful. Justru sebuah pelayanan yang mungkin dia kerjakan dan lakukan, tidak dihargai, tidak mendatangkan hasil, dan membuat mungkin orang merasa, apa betul ini adalah panggilan Allah yang nyata dalam hidupmu? Apa betul ini adalah misi yang Tuhan berikan kepadamu? Apa betul ini adalah respon yang benar? Mungkin ada dari antara saudara berespon mau menjadi seorang hamba Tuhan, tapi justru engkau mendapatkan tekanan. Engkau kehilangan banyak hal. Engkau menjadi sakit karena engkau pertama kali berespon mengikuti Tuhan. Dan keluarga yang lain berkata, engkau memilih Allah yang salah dan keliru. Mungkin keluarga lain berkata, apa benar engkau dipanggil menjadi hamba Tuhan dan menjadi misionari? Lihatlah, engkau tidak mendapatkan hasil yang baik dan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh orang. Hari ini, saya mengajak saudara mendengarkan panggilan Tuhan dengan setia, berespon apa yang Tuhan mau. Pada waktu engkau dengar firman Tuhan ini, tahun ini, bagaimana saudara berespon dan berjanji dan menyatakan dengan sungguh Tuhan, I want to do the mission of God di dalam hidupku. Karena itu adalah respon yang benar. Setiap kali kita mendengarkan firman Tuhan, apa yang Tuhan taruh, apa yang Tuhan mau engkau kerjakan, lakukan, dan jangan menunda waktu. Dan jangan menjadi orang yang kehilangan kegairahan untuk mengerjakan apa yang Tuhan rindukan engkau lakukan. Karena disitulah kita berjumpa dengan Allah yang benar. Jemaat sekalian yang saya kasih Tuhan, di mana saja engkau yang mendengarkan firman hari ini, saya memanggil engkau berespon dengan benar setiap panggilan firman Tuhan. Respon dengan pertobatan, respon dengan syukur, respon dengan berkata, utuslah aku. Respon dengan mengatakan, Tuhan pakailah aku. Respon dengan berkata, Tuhan aku mendedikasikan hidupku. Respon dengan berkata, Tuhan hari ini saya ingin berkomitmen. Berkomitmen terhadap apa yang mungkin saya sudah janji belasan tahun yang lalu. Dan aku hampir melupakannya. Hari ini
Engkau mengingatkan aku lagi, karena aku berjumpa dengan Allah yang benar di dalam hidupku. Saudara sekalian, Tuhan berkati, Tuhan bekerja, dan Tuhan berkata-kata dalam hatimu saat ini. Mari kita berdoa. Kita tunduk kepala. Tuhan, terima kasih kami telah mendengarkan firman. Hari ini sungguh ya Tuhan, kami tidak mendengarkan kata-kata manusia. Kami telah berhenti di dalam ibadah ini. Jam telah selesai, tetapi firman Allah tidak pernah selesai, karena kami bertemu dengan Tuhan, dan pertemuan ini adalah pertemuan yang merubah hidup kami, dan membentuk hidup kami, dan memurnikan cinta kami kepadamu ya Tuhan. Terima kasih untuk tahun yang Tuhan percayakan kepada kami. Berkati kami Tuhan, pada waktu kami mengambil komitmen pada hari ini, kami kerjakan, kami lakukan, kami respon Tuhan, misimu seumur hidup kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Engkau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Engkau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari saudara sekalian, di akhir dari ibadah ini kita boleh menerima segala berkat dan kasih karunia dari Tuhan. Arahkan hatimu, bukalah tanganmu lebar-lebar, biarlah terbuka hatimu menerima segala janji dan berkat Tuhan. Kiranya kasih setia dari Allah Bapa, penebusan Yesus Kristus sebagai korban anak domba Allah yang berkenan kepadanya, dan kuasa daripada Roh Allah yang memberikan kasih karunia yang menyala-nyala membakar hatimu saat ini. Karena engkau boleh melihat Allahmu yang hidup itu berkarya dengan sungguh di dalam kehidupanmu. Saudara sekalian, kerjakanlah setiap apa yang Tuhan sudah tanamkan dalam hatimu dengan sungguh. Jadilah Allah Tuhan, misi Allah di mana saja engkau berada saat ini. Di tengah situasi kondisi bagaimanapun dalam hidup saudara. Jadilah anak Tuhan yang memberkati, menolong. Dan jadilah anak Tuhan yang penuh dengan syukur, iman yang pasti, dan kekuatan Allah beserta dengan engkau saat ini. Damai sejahteranya, pemeliharanya menyertai engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.